sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran online biologi. Hari ini kita akan membahas sistem pencernaan. Kompetensi dasar yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi dalam sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa diharapkan mampu mendeskripsikan struktur jaringan penyusun organ pencernaan. Kemudian, siswa-siswi juga diharapkan mampu menganalisis proses pencernaan pada tubuh manusia dan mampu mengidentifikasi gangguan sistem pencernaan. Proses pencernaan pada tubuh manusia berikutnya adalah pemecahan zat makanan menjadi bentuk yang sederhana. Nah, makanan itu adalah bahan selain obat yang mengandung zat gizi atau unsur kimia dapat dicerna dan diserap oleh tubuh untuk melakukan fungsi tubuh. Itulah definisi daripada makanan. Makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian lemak, protein, mineral, vitamin, air yang secukupnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke. Nah, lalu bagaimanakah proses pencernaan makanan? Proses pencernaan makanan dimulai di mulut, di mana makanan masuk ke mulut kita. Dengan bantuan gigi terjadilah pencernaan mekanik. Oleh gigi seri yang memotong makanan, gigi taring akan mencabik makanan dan gigi geraham mengunyah makanan. Untuk anak-anak, jumlah giginya adalah 20 atau disebut gigi susu ya. Yang nantinya bisa tumbuh apabila tanggal sampai pada usia 14 tahun. Gigi dewasa jumlahnya 32. Jadi ada gigi seri, gigi taring, premolar, geraham depan, dan molar, geraham belakang. Jadi totalnya 32. Lidah di mulut ini berfungsi untuk membolak-balikan makanan dan mendorong makanan untuk masuk ke kerongkongan atau disebut menelan, ya. Nah, di mulut pencernaan makanan juga bisa terjadi secara kimia dengan adanya amilase atau pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Di manakah ada kelenjar saliva? Kelenjar saliva kita bisa menemukan di dekat dengan telinga, di depan telinga, di rahang bawah ya. Nah, di sini ada glandula parotis. Kemudian ada di rahang bawah, namanya glandula submandibularis. Kemudian di bawah lidah, glandula sublingualis. Nah, ini menghasilkan saliva yang 98% berisi air, kemudian sisanya ada enzim ya. Kemudian bisa menghasilkan lendir untuk melumaskan makanan. Adanya amilase bisa mengubah amil menjadi maltosa di mulut. Lalu kita telan. Nah, masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan atau esofagus dengan gerakan peristaltik oleh karena ada otot polos ya yang mengakibatkan gerakan peristaltik untuk mendorong makanan sampai ke lambung. Nah, kerongkongan kita di pangkalnya itu sepertiga adalah otot lurik sehingga kita bisa merasakan secara sadar menelan makanan. 2/3-nya adalah ke bawah otot polos yang mengakibatkan gerakan peristaltik mendorong makanan, meremas makanan sampai ke lambung. Sesampainya di lambung, adanya makanan nantinya akan merangsang hormon gastrin dilepas. Hormon gastrin itu akan merangsang sel-sel dinding lambung, sel parietalnya akan melepaskan asam lambung HCl. Adanya asam lambung akan membunuh mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan, lalu akan mengaktifkan enzim pepsin dengan mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya pepsin itu nantinya akan mengubah protein menjadi pepton atau dipeptida. Berarti dia akan memutuskan ikatan peptida beberapa. Oke. Nah, lalu di lambung juga dihasilkan enzim pepsin tadi ya. Kemudian ada juga renin mengkoagulasikan ke sin susu sehingga susu bisa dicerna. Begitu. Lalu musin adalah lendir yang melindungi dari asam lambung. Terbentuklah bubur atau kim di lambung adalah bubur asam. Nah, kemudian didorong sampai ke usus halus di mana? Di usus 12 jari atau duodenum. Makanan sampai di duodenum atau usus 12 jari sehingga nantinya akan merangsang usus halus melepaskan hormon. Oke, hormon yang dilepaskan adalah sekretin yang nantinya merangsang pankreas melepaskan natrium bikarbonat. Untuk apa? Untuk mencegah bubur asam tidak mengakibatkan peradangan pada usus halus ya.
atau menetralkan bubur asam. Natrium bikarbonat berfungsi untuk menetralkan bubur asam. Kemudian ada hormon kolesistokinin dilepaskan oleh usus halus yang nantinya merangsang pankreas melepaskan enzim seperti tripsin, amilase, lipase atau stiapsin. Lalu enzim ini nantinya akan bekerja di usus halus, ya. Nah, kemudian kolesistokinin juga akan merangsang hati melepaskan empedunya. Untuk apa? Untuk mengemulsi lemak. Sehingga selanjutnya mengalami proses pencernaan lemak, ya. Nah, tripsin akan memecah pepton menjadi asam amino atau dipeptida menjadi asam amino dengan memutus ikatan peptidanya. Lalu amilase akan memecah amilo menjadi maltosa. Kemudian lipase atau stiapsin akan mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol di usus halus di bagian duodenum. Sampailah ke usus halus jenis usus kosong, ya. Itu masih terjadi proses kimiawi. Oke. Nah, enterokinase ini yang nanti merubah atau mengaktifkan enzim tripsin dari tripsinogen. Oke. Nah, sampailah makanan di usus halus jenis usus penyerapan atau ileum. Ileum ini memiliki jonjot usus atau jonjot tilik yang mempermudah atau memperluas bidang penyerapan akan monosakarida yang terdiri dari glukosa, fruktosa, kemudian galaktosa. Lalu menyerap asam lemak dan gliserol. Nah, monosakarida, asam amino, vitamin yang larut, kemudian mineral akan diserap oleh usus halus jenis ileum, dibawa oleh pembuluh darah itu ke hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian asam lemak dan gliserol akan dibawa oleh pembuluh limfa, ya. Nah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa-sisa metabolisme itu nantinya akan dibawa ke usus besar. Lalu terjadi penyerapan air di usus besar dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Terjadi pembusukan feses di usus besar dan pembentukan vitamin K di usus besar. Nah, usus besar itu ada namanya bagian kolon, ada cecum, ada rectum. Nah, di rectum menampung feses, ya. Nah, kemudian fesesnya akan keluar dari anus. Peristiwa keluarnya feses dari anus disebut dengan defekasi. Nah, demikianlah proses pencernaan pada tubuh manusia. Lalu ada gangguan-gangguan pencernaan seperti adanya penyakit, ya, gastritis, radang pada lambung oleh karena meningkatnya asam lambung. Kemudian ada sariawan, luka di mulut membentuk warna seperti putih kekuningan karena kekurangan vitamin C, boleh, ya, atau luka karena gigitan, ya, atau kekurangan zat gizi. Gitu. Baik. Kemudian ada penyakit atau gangguan pencernaan namanya ulkus atau luka lambung, di mana dinding lambung luka. Kenapa luka? Karena lambung tersebut, lendirnya itu sudah dimakan oleh Helicobacter pylori. Nah, lendir tadi melindungi lambung dari asam lambung. Nah, ketika lambungnya kosong, maka Helicobacter pylori nantinya akan memakan lendir sehingga asam lambung melukai dinding lambung, terjadilah luka lambung atau tukak lambung, ulkus. Oke. Nah, kemudian ada gangguan pencernaan konstipasi, sulit buang air besar. Kenapa? Karena kekurangan serat, selulosa, boleh, ya, karena menahan buang air besar bisa. Namanya konstipasi. Begitu. Oke. Nah, kemudian ada flatus, pengeluaran gas dari tubuh kita, namanya flatus. Oke. Sampai disinilah pertemuan kita tentang pencernaan. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam sehat.